Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semuanya hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan mengikuti kajian sampai datang waktu syuruk. Mudah-mudahan aktivitas hadirnya kita di majlis ini, di masjid ini, dicatat sebagai pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Surah Al-Baqarah ayat 137 sampai 141. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-137 sampai 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang kita baca tadi masih berbicara tentang konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan, konsep beragama dalam pandangan Al-Qur'anul Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya tentang
agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Pada sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Yakub, Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya. Dan ini di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani menisbahkan atau menyandarkan agama mereka kepada agama Ibrahim. Tapi mereka tidak menjadikan agama Ibrahim, agama Islam sebagai panduannya. Maka kemudian Rasulullah SAW diperintahkan dengan para sahabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qulu, katakanlah, amanna, kami telah beriman billahi kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak, Nabi Yakub wal asbat dan anak keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa saja yang telah diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang telah diberikan wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, yang telah diberikan apa saja kitab-kitab suci ajaran kepada para nabi dan rasul sebelum mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang dari mereka, para nabi dan rasul itu. Wa nahnu lahu muslimun, semua kami adalah muslim, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ayat yang ke-136 pekan yang lalu kita bahas itu menandakan bahwa agama nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah al-Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kaum musyrikin itu diperintah oleh Allah agar mereka masuk ke dalam al-Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Lalu kemudian ayat selanjutnya itu yang kita baca tadi, fa in amanu. Nah ini. Fa in amanu, kalau mereka beriman, udah diajak ke dalam Islam. Mereka beriman bimisli ma amantum bihi, seperti kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menunjukkan ayat yang menunjukkan bahwa tidak semua agama itu sama. Ini banyak pemikiran liberal ya yang banyak kita baca atau banyak kita dengar yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Kenapa? Karena mereka mengikuti para nabi dan rasulnya sama, kan gitu ya. Hanya caranya yang berbeda. Nah, perkataan tersebut atau pernyataan tersebut keliru, karena langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu, ketika orang-orang yang selain yang beragama Islam, mereka diminta untuk beriman kepada Allah. Fa in amanu, kalau mereka beriman bimisli ma amantum bihi, sebagaimana kalian beriman, Rasulullah dan para sahabatnya, faqad ihtadaw, maka sebenarnya mereka yang mendapatkan petunjuk. Karena sebelumnya ayat di atasnya seakan-akan apa? Kalau seandainya orang-orang itu ikut agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka dapat petunjuk. Ayat 135-nya itu. Kul wa qalu, mereka mengatakan kunu hudan au nasara tahtadu. Ayat 135-nya. Mereka mengatakan, jadilah kalian agama kalian, peluklah agama Yahudi dan Nasrani, kalian akan dapatkan petunjuk. Lalu dibantah oleh Allah, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang lurus. Itulah agama Islam.
yang mesti diikuti. Dikuatkan lagi pada ayat yang kita baca tadi, fa in amanu. Kalau mereka sudah diajak beriman kepada Allah sebagaimana kalian beriman kepada Allah, orang-orang yang orang-orang Yahudi Nasrani beriman sama seperti imannya Rasulullah dan para sahabat, faqad ihtadau. Mereka lah orang yang dapatkan petunjuk itu. Ini banyak terjadi, memang ini petunjuk ya. Ihtadau. Memang tidak mudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin dekat dengan masjid, dekat punya kawan, teman dekat, kan gitu ya. Mungkin banyak mendengarkan nasihat-nasihat di media sosial, di televisi, bacaan-bacaan. Tapi kalau belum dapat hidayah nih, belum dapat petunjuk, ini sulit. Sulit untuk mendapatkan ya kebenaran. Walaupun sudah di depan mata. Nah, maka iman ini mesti kita jaga. Berbeda orang-orang yang tidak mau atau menyepelekan keimanan, menyepelekan agama. Orang-orang sekarang ini sebagiannya banyak yang meremehkan agama. Dianggapnya agama itu adalah ya perilaku, ya keyakinan yang jumud. Yaitu beragama itu adalah orang yang jumud. Ya, tidak berkembang, tidak modern kalau orang itu berpegang teguh pada agamanya, pada imannya. Ini yang terjadi sekarang ini. Bahkan inilah yang merasuki pemikiran dari anak-anak kaum muslimin. Ya, kalau beragama itu ya berarti komitmen dengan agamanya, komitmen dengan Islamnya, berarti dia jumud, terbelakang gitu. Yang dianggap keren sekarang ini adalah orang-orang yang bermaksiat. Yang bermaksiat dikemas sebagaimana ya sedemikian rupa sehingga apa? Kemaksiatan itu bisa menyenangkan, seakan-akan modern, kan gitu ya. Yang viral beberapa hari belakangan ini di Gelora Bung Karno, ada artis yang manggung luar negeri. Itu yang nonton siapa kira-kira? Ya, Black Pink ya kalau tidak salah. Itu berapa orang, banyak sampai membayar tiket 4 sampai 5 juta satu orang. Dan itu pun duduknya paling ujung, tribun paling ujung. Penuh. Dan yang ditonton itu adalah aurat. Dan itu rela. Yang nonton siapa? Pemuda-pemudi Islam. Nah ini, sampai rela mengeluarkan hartanya. Ya, bayar mahal. Mau bermaksiat saja bayar mahal. Ini memang petunjuk ini mahal. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat mahal. Kita harus mensyukurinya, kita meresapinya, meyakininya tentang kemahalan yang tak terhingga, tak bisa dibeli hidayah ini. Ketika ada ajakan-ajakan kebaikan, ajakan keimanan, itu adalah salah satu pintu di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan jalan terbaik bagi kita. Wa in tawallau, ketika mereka semuanya berpaling, fa innama hum fi shiqaq, mereka sebenarnya dalam shiqaq, permusuhan, percekcokan.
Syikok ini adalah ya tekanan, berawal dari tekanan batin, pecahan ya, perpecahan yang didasari apa? Ya, dari hati. Yang sebelumnya mereka menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan kebenarannya. Di mana Nabi SAW sudah jelas dengan tanda-tandanya bahwa Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul. Tapi ternyata mereka mengingkarinya. Nah, maka kemudian mereka berusaha untuk syikok. Ya, bagaimana mereka dengan kedengkiannya, dengan hasudnya, dengan kesombongannya, akhirnya memusuhi Islam. Dan bukan hanya terhadap Islam, sesama mereka juga sama. Syikok karena dibangun, agama mereka dibangun bukan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasayakfikahumullah. Nah, ketika terjadi masalah, tantangan-tantangan dihadapi khususnya bagi orang yang beriman, fasayakfikahumullah. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, yang memberikan kecukupan kepada kalian. Wa huwas samiul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yang Maha mendengar, Al-Alim, Maha mengetahui. Jadi antara apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin betul kita bahwa keimanan kita ini pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah akan mendengar setiap keluhan, setiap doa, setiap munajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperjuangkan keimanan itu berat sekali. Mungkin kalau kita di mayoritas Islam semuanya serba tersedia, masjid, ya syiar-syiar keislaman, itu enak. Tetapi kalau di daerah minoritas itu berat. Berapa banyak orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Bahkan ada yang sebelumnya dia ustadz, dia murtad. Untuk mempertahankan keimanannya. Gara-gara apa? Gara-gara fasilitas. Dikasih rumah, setelah itu murtad dia. Nah, belum lagi keimanan dalam masalah apa? Ya, seseorang mempertahankan keimanannya karena pernikahan. Mungkin juga karena ya mengamalkan ajaran Islam. Biasanya banyak orang yang malu mengamalkan ajaran Islam, menampakkan syiar-syiar keislamannya. Itu malu biasanya. Apalagi minoritas dia. Yang kalau dia tinggal di mayoritas Muslim, masih banyak orang yang malu. Malu memakai pakaian yang menutup aurat. Malu dia. Kan gitu kan. Apalagi kalau di tempat minoritas. Dengan apa? Tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Maka keimanan ini kita jaga, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindung kita, penolong kita. Nah, dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 138-nya, sibghatallah. Sibghatallah. Sibghah ini celupan. Jadi maknanya adalah ulama tafsir mengatakan makna sibghah ini sabagha mengecat atau mencelupkan, misalnya kain itu mau dikasih warna. Maka
Misalnya bejana, ember atau bak itu kasih pewarna kain. Beberapa tetes saja, ya kan? Beberapa tetes saja. Kemudian misalnya warnanya warna biru. Kemudian bajunya putih. Dicelupkan ke baju itu otomatis semuanya menjadi biru. Nah, ini makna dari sibghah. Nah, kemudian makna asalnya ya, sibghatullah ketika disandarkan kepada Allah ini artinya celupan Allah. Makna lain dari ini adalah al-iman. Maka kemudian kenapa makna tadi kiaskan atau disandarkan kepada Allah sibghah ini? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya keimanannya itu bisa mempengaruhi segala aktivitasnya. Sama seperti baju ketika dicelupkan ke ember dengan pewarna pakaian, maka semuanya berubah. Warnanya berubah. Nah, ini adalah celupan Allah, maknanya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapa yang paling baik celupannya daripada celupan Allah Subhanahu wa taala? Siapakah orang yang paling baik keimanannya daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini sibghah ini penting. Hendaknya setiap muslim muslimah memiliki sibghah. Ketika dia beriman, keimanannya itu bisa mengubah kepribadiannya. Sama seperti misalnya kisah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau sebelumnya adalah orang yang paling kasar, orang yang paling bejat, kan itu ya. Itu memang penjahat kelas kakap. Sampai Nabi Muhammad SAW akan dibunuh. Jangankan itu, anaknya sendiri mau dibunuh sama dia. Ini saking kasarnya luar biasa. Tapi setelah memeluk agama Islam, masuk iman ke dalam hatinya, maka ada sibghatullah di situ. Keimanannya mengubah segala-galanya, mengubah kepribadiannya, mengubah tingkah lakunya, mengubah adat istiadatnya yang bertentangan dengan Islam. Maka setelah masuk Islam, Umar bin Khattab adalah orang yang mudah menangis. Ya, orang yang mudah menangis. Pada sebelum tak bisa nangis. Sekarang bisa menangis. Walaupun ketegasannya tetap. Nah, tetapi itu mengubah kepribadian. Seharusnya orang yang hatinya tercelup dengan celupan iman, ini memang mengubah. Cara berpikirnya harus berubah cara berpikir orang yang beriman. Kan gitu ya. Akhlaknya, suluknya, kepribadiannya mestinya apa? Mencerminkan dia sebagai mukmin. Tapi banyak di antara orang yang sudah bersyahadat, beragama Islam, tapi kemudian untuk dirinya sendiri dia tidak bisa mengubahnya. Apalagi mengubah orang lain, mensibghah orang lain. Jadi yang paling baik wa man ahsanu minallahi sibghah ini, yang terbaik itu adalah bagaimana kita pertama mencelup keimanan kita, iman kita ini bisa memperbaiki diri kita. Bisa memperbaiki diri kita. Setelah itu keimanan kita bisa mencelup atau mengubah kepribadian orang lain lebih baik lagi.
Nah, itu. Yang seharusnya iman itu menjadikan orang itu soleh. Kemudian setelah itu dia bisa mensolehkan orang lain. Itu adalah orang yang tersibghah. Maka seseorang itu kalau sudah punya sibghatullah, ada di mana saja dia seperti mutiara. Dia bergaul dengan orang lain tanpa batas, tidak ada masalah. Yakhtalit wa yatamayyaz. Para ulama mengatakan orang yang beriman yang punya sibghatullah itu artinya orang yang bergaul, bebas bergaul, tidak ada masalah dengan orang lain, tapi ketika azan berkumandang dia ke masjid. Itu sibghatullah. Dan dia bisa mengajak orang lain. Nah, itu sibghatullah itu. Ya, ketika dia punya misalnya ketika lagi ngobrol-ngobrol santai sudah azan berkumandang. Nah, dalam hatinya saya harus ke masjid. Kemudian dia bisa ngajak orang lain. Maka dia bisa mensibghah orang lain. Memberi warna kepada orang lain. Memberikan warna kebaikan, menghadirkan kebaikan pada orang lain. Bukan malah dia yang disibghah oleh orang lain, oleh lingkungan. Nah, maka kalau celupan tak kuat nih, misalnya, maka berhati-hati juga ketika kita akan berdakwah. Misalnya kan, suatu komunitas. Misalnya, saya akan berdakwah dengan komunitas preman. Nah, misalnya, komunitas preman, mungkin ada ya. Lalu dia awalnya ingin berdakwah. Ketika tidak kuat sibghahnya, yang seharusnya dia ustadz, lama-lama disibghah sama para preman ini. Maka dia menjadi tersibghah dengan preman. Berubah nantinya. Bukannya dia ustadz lagi, bukan menjadi dai lagi, akhirnya jadi preman. Itu namanya dia tersibghah, terwarnai oleh lingkungannya. Nah, ini kemudian Allah katakan sibghatullah, keimanan yang kuat kepada Allah itulah yang harus menancap dalam diri kita. Nah, ini yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana sibghatullah kepada Bilal bin Rabah. Ini sangat luar biasa. Bilal bin Rabah, para sahabat ketika berdakwah sendirian, ya, diutus oleh Rasulullah SAW ke pelosok negeri, semuanya dilakukan oleh para sahabat. Kenapa? Karena sibghatullah. Dan kecenderungan mereka kalau ketemu dengan orang lain ada sibghah, ada sibghah yang ingin diberikan kepada orang lain. Selalu mengajak kebaikan kepada orang lain. Itu bisa mensibghah orang lain. Itu adalah sibghatullah. Dan ini memang agak berat. Apalagi kita akan lebih bagus sebenarnya kita bisa mensibghah diri kita, kemudian mensibghah keluarga kita, dan gitu kan, mensibghah lingkungan kita. Dengan sibghatullah, dengan celupan Allah Subhanahu wa taala. Warnanya warna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang tidak mudah. Ini memang tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Wa nahnu lahu abidun. Dan ketika keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mewarnai iman orang-orang yang ada di sekitar kita, wa nahnu lahu abidun. Kita sempurnakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam hal ini berdakwah saja, ngajak orang lain saja, tapi kita mesti kuat juga ibadahnya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Penghambaan yang paripurna itu adalah ketika iman kita kuat, kemudian takwa kita kuat. Makanya nanti khususnya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Berapa hari lagi? 5, sekitar 5 atau 6 hari lagi. Insyaallah hari Kamis ya. Mudah Rabu atau Kamis? Kamis kayaknya. Hah? Rabu atau Kamis? Atau ikhtilaf lagi nanti. Kita tunggu aja pengumuman resminya insyaallah. Di antara itu kalau tidak Rabu Kamis. Nampaknya sih Kamis. Nah, bagaimana di bulan itu, di bulan Ramadan kita benar-benar memperkuat iman kita dan memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kemudian ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Karena keimanannya yang kuat, kemudian dia implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iman yang kuat ini akan mendorong seorang itu senantiasa bersemangat untuk beribadah. Maka kalau imannya itu meningkat, al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah, wa yanqus dan berkurang. Yazidu bitta'ah, keimanan itu akan bertambah karena ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, karena kebaikan yang kita lakukan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu akan turun karena maksiat yang dilakukan. Dan ini berbanding lurus dengan ibadah. Kalau kita ini memuhasabah diri kita kok malas melaksanakan ibadah yang wajib, apalagi yang sunnah, yakinlah bahwa iman kita sedang turun. Iman kita sedang turun. Kalau turunnya, kenapa iman kita turun? Pasti ada maksiat yang dilakukan. Itu saja. Itu rumusnya. Iman itu bertambah, berkurang. Bertambahnya karena ketaatan, berkurangnya, menipisnya karena kemaksiatan. Kalau kita semangat beribadah, semangat ikut pengajian, semangat untuk melakukan kebaikan, yakinlah bahwa iman kita sedang meningkat. Berarti apa? Sedikit maksiat yang kita kerjakan. Tapi kalau seandainya mau baca Quran kok malas, mau sholat berjamaah malas, mau sholat duha malas, mau qiyamul lail malas, mau sholat witir malas, pokoknya malas, pokoknya ibadah itu malas, maka yakinlah pasti ada maksiat yang kita lakukan. Nah, cuman maksiat apa? Wallahu alam. Bisa dimuhasabah sendiri. Ada maksiat yang terkadang kita sengaja, tapi ada maksiat yang terkadang kita tidak sengaja. Maksiat dari pikiran kita, maksiat dari mata, bisa maksiat dari hidung, dari telinga, dari lisan kita, dari hati kita, dari tangan kita, dari perut kita, dari kemaluan kaki kita. Itu potensi maksiat. Nah, kecenderungannya biasanya seperti itu. Kalau di bulan Ramadan malah tidak semangat, itu lebih parah lagi. Lingkungannya sudah lingkungan ketaatan, semua orang berpuasa melakukan ketaatan kepada Allah. Apalagi di dalam hadis disebutkan bahwa di bulan Ramadan syaitan itu wasuffidatis syayatin, dibelenggu. Artinya syaitan itu dibelenggu ya karena iman kita yang kuat, semakin kuat iman kita, tak ada pintu masuk bagi syaitan. Bukan syaitan diikat satu-satu. Dia tidak diberi celah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia.
Karena imannya kuat, tebal imannya. Tak bisa nembus dia. Tapi ada juga orang yang berpuasa, ya. Kemudian apa? Imannya ya memang tidak bertambah. Ya, akhirnya bermaksiat kan? Oh, berpuasa bermaksiat. Orang berpuasa tidak sholat. Dia puasa tapi tidak sholat. Dia berpuasa tapi melakukan maksiat. Dia puasa buka aurat kan? Puasa ya melakukan kezaliman. Ya. Ini banyak terjadi. Nah, maka ini yang harus kita kuatkan adalah iman dan ibadah kita. Nah, maka minimalisir kemaksiatan. Bagaimana caranya? Selalu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalau saya sendiri mungkin bisa lupa enggak bisa juga dengan saya itu minta suatu kepastian Ustaz. Kepastian masalah kafir ini kan ada kafir kecil, kafir besar. Kalau kafir kecil itu tapi masih menjadi ada seseorang agama Islam yang sedang memakai hukuman atau persyaratan untuk melakukan. Kalau kafir besar ini otomatis mereka keluar langsung dari agama Islam. Nah, saya mohon syarat atau ukuran itu kafir kecil atau kafir besar mungkin bisa dipatokkan kita menjaga setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan istilah kafir. Jadi begini, istilah yang ada, kalau orang Islam, agamanya Islam, Muslim dia, lalu murtad, keluar dari Islam, nah maka aktivitas dia keluar dari Islam itu namanya murtad. Dan otomatis dia menjadi orang kafir istilahnya. Nah, kalau dia tidak beragama Islam, yang kedua, orang tidak beragama Islam. Nah, pandangan dalam Islam dia adalah orang kafir sebenarnya. Orang kafir ini maknanya apa? Tertutup. Kafaro yakfuru itu artinya tertutup. Nah, ini kalau ada istilah kafir. Ada istilah yang kedua adalah kufur. Kalau istilah kafir ini tidak ada istilah kafir kecil, kafir besar, itu tidak ada. Yang ada istilahnya adalah ada kafir harbi. Orang yang tidak beragama Islam memerangi Islam. Namanya kafir harbi. Ada kafir zimmi. Zimmi ini artinya bertetangga dengan kita, berbuat baik dengan kita. Nah, maka dia zimmi. Nah, itu istilah kafir, orang yang di luar Islam. Dia adalah kafir. Nah, sekarang ada istilah yang kedua, yaitu istilah kufur. Nah, istilah kufur ini bisa terjadi pada umat Islam, ya kan? Bisa juga istilah ini digunakan untuk non-Islam. Nah, bagi Muslim, ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menutup nikmat-nikmat itu, dia tidak mau bersyukur, berarti dia menutup nikmat Allah. Dia tidak mengakui nikmat Allah, gitu. Maka istilahnya adalah kufur, makanya disebut kufur nikmat. Nah, itu kufur nikmat. Nah, kufur nikmat ini ya tidak mengeluarkan dia dari Islam.
kufur nikmat itu, hanya dia berdosa. Dia berdosa besar, kufur atas nikmat Allah. Gitu. Nah, sedangkan kekufuran juga itu tadi bisa dimutlakan kepada orang yang tidak beragama Islam. Itu nanti sifatnya kufur, perbuatannya adalah perbuatan kufur. Nah, ada istilah, kalau ada istilah kafir itu tak pernah disandarkan kepada orang Islam, tak pernah. Ya, ente kafir nih, enggak, tak bisa. Istilah itu hanya untuk tadi orang Islam yang sudah murtad atau orang yang tidak beragama Islam. Nah, sedangkan kalau orang Islam ada istilah apa? Kufur. Nah, kufur nikmat. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Nah, atau perbuatan non muslim itu adalah perbuatan kufur. Nah, semacam itu. Kemudian kekufuran memang tidak ada kufur kecil, kufur besar. Tidak ada. Jadi istilahnya begitu. Jadi kufurnya ya mungkin kalaupun dibagi ya bisa-bisa saja. Ya kufur nikmat itu kufur kecil misalnya. Kemudian kufur besarnya ya orang yang murtad. Nah, yang ada itu adalah kayak nifak kecil, nifak besar, syirik kecil, syirik besar itu ada istilahnya biasanya. Asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu riya dan seterusnya. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Baik, kita lanjutkan sedikit sampai jam 6 insyaallah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan am taquluna, ataukah kalian mengatakan wahai Yahudi dan Nasrani, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbata, dan anak keturunannya kanu hudan au nasara, mereka itu orang Yahudi atau Nasrani. Apakah kalian akan mengatakan mereka ini adalah Yahudi dan Nasrani? Kan begitu ya. Qul a'antum a'lamu amillah, apakah kalian yang paling tahu, lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Padahal mereka ini tahu. Maka kemudian Allah katakan, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksiannya? Dia tahu tentang kebenaran Islam dengan ciri-ciri kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sembunyikan. Ini adalah orang yang paling zalim. Jadi menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan persaksian, menyembunyikan kebenaran, itu adalah bagian dari kezaliman. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tutup ayatnya, dan Allah tidaklah ghafil, termasuk orang yang yang lalai atas apa yang kalian kerjakan. Jadi tidak ada kelalaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya tercatat. Semuanya tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tilka ummatun, ayat terakhir, tilka ummatun, itulah umat terdahulu, qad khalat, itulah umat terdahulu, laha ma kasabat walakum ma kasabatum, yang mereka kerjakan mereka akan mendapatkan hasilnya, walakum ma kasabatum, dan apa yang kalian kerjakan akan kalian dapatkan ya hasilnya juga. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Mananya apa? Ini juga ada beberapa riwayat, di antaranya ya pada zaman Rasulullah SAW dulu, awal-awal diutus, banyak ketika ada bayi yang lahir,
Dan kemudian atau ada anak-anak itu dicari seorang rahib, lalu kemudian minta dibaptis anaknya itu supaya apa? Diampuni dosa-dosanya, kan gitu ya. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini, tujuannya apa? Ingin memberitahukan bahwa dosa orang lain tidak bisa dihapus oleh orang lain. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita, kalau kita berdosa tak bisa kita ngapus dosa orang lain. Bahkan dia adalah seorang nabi, tak bisa ngapus. Apalagi ulama dan ustadz, tak bisa. Misalnya, Pak Ustadz, saya ini banyak dosa besar Pak Ustadz. Bagaimana caranya Pak Ustadz supaya dosa saya diampuni? Sini, bertobat kepada saya. Nah, minta ampun pada saya, nanti saya ampuni. Walaupun bayar berapapun. Ini juga ada berapa aliran begitu. Jadi supaya diampuni dosanya, dia bayar. Nah, maka itu penyimpangan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kita tidak akan ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tak bisa menanggung dosa orang lain. Yang bisa kita lakukan ketika kita berdosa dengan orang lain, kita minta maaf kepada orang tersebut. Dia merelakan, maka ya kan hubungannya dengan orang tersebut menjadi normal kembali. Itu tidak ada masalah. Atau kita berdosa kepada Allah, minta didoakan kepada orang lain supaya Allah, kan itu, minta doanya kepada Allah supaya Allah mengampuni dosanya, itu boleh. Tapi kalau seandainya manusia bisa ngampuni orang lain, dosa-dosa orang lain bisa diampuni sama dia, ya, maka itu adalah sebuah penyimpangan. Kecuali orang itu hanya berdosa, artinya melakukan kesalahan pada si A misalnya. Nah, A itu memaafkan, maka Allah akan memaafkannya, kan gitu kan. Nah, ini yang terkait dengan itu. Nah, orang-orang yang terdahulu ketika mereka yang melakukan sebuah kesalahan, mereka datang kepada rahib-rahib mereka, lalu mereka minta pengampunan. Kata rahibnya, sudah saya ampunkan, dah selesai urusannya. Nah, ini yang ya tidak boleh terjadi pada umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Assalamualaikum. Kalau masuk tersimbol itu bisa dianalogikan dengan tinta itu, masuk tinta itu bisa. Iya, bisa saja. Iya, tersimbol memberikan tinta, itu bisa. Tinta iman kan gitu ya. Itu bisa. Jadi tinta saja, air jernih misalnya kan. Ah, ini air jernih. Masukkan tinta sedikit ya. Itu bisa berubah semua tuh. Nah, gitu. Ya bebas dianalogikan apa saja. Yang penting dia ada bisa mengubah, ya kan? Mengubah warna. Masih ada? Terakhir Pak ya, Bu ya. Assalamualaikum. Ya, Al-Quran itu bisa mengubah manusia. Nah, kalau kita membacanya, yang jelas kita dapat pahalanya. Nah, kapan Al-Quran bisa mengubah kita? Kalau kita bisa mempelajarinya. Jadi apa konsep Al-Quran tentang ketuhanan? Bagaimana konsep Al-Quran dalam akhlak, dalam akidah, perilaku, hukum dan seterusnya, itulah yang pada hakikatnya ketika kita pelajari ya Al-Quran Al-Karim itu, maka dia akan mengubah kehidupan kita. Yang sebelumnya kita cara berpikirnya begini, ternyata ayat tidak begitu gitu.
Misalnya, ketika seorang itu mendapatkan musibah, ya banyak orang mencaci maki dan seterusnya biasanya, suudzon kepada Allah, kepada ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal konsep Al-Quran bukan begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin tentang ketentuan Allah. Kan begitu, itu konsepnya. Maka itulah sebenarnya ketika itu diikuti, maka akan mengubah kepribadian kita. Bukan hanya sekedar dibaca. Kalau cuma sekedar dibaca, tak bisa. Makanya nanti ketika ada orang yang bahkan hafal Quran, dia tidak beriman, dia baca Al-Quran, tidak akan mengubah keimanannya. Nah, selama dia tidak mau mempelajarinya, menghayati dan mengamalkannya. Gitu. Itu terkait dengan Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berproses. Iya, betul. Honda. Jadi memang berproses, semuanya berproses. Tak mungkin kita baca ininya, kita pelajarinya pun pasti berproses juga dalam mengamalkannya. Tak bisa sekaligus. Berproses semuanya, insya Allah. Nah, memang inilah sedikit demi sedikit kita mempelajari, yang mudah-mudahan terserap, lalu kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya secara sempurna, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.